sahabat Charlie, kembali lagi di Info Sehat Charlie Hospital Kendal. Perkenalkan, saya Novi, saya terapis bicara di Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal. Tahapan berbicara merupakan suatu proses yang penting bagi orang tua dan perlu mendapatkan perhatian. Karenanya, setiap anak memiliki kemampuan perkembangan berbicara yang berbeda, termasuk di dalam hal berbicara. Dan tak sedikit anak mengalami keterlambatan bicara atau yang disebut dengan speech delay. Nah, speech delay merupakan suatu kondisi yang mengalami keterlambatan pada bahasa, bicara, dan kemampuan untuk mengkomunikasikan keinginan anak terhadap orang tuanya. Di mana kondisi speech delay ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang tua karena akan berdampak pada kemampuan perkembangan secara umum, kemudian berdampak pada orang tua, lingkungan ketika anak sudah memasuki usia sekolah. Namun, kondisi speech delay ini bisa dideteksi secara dini. Berikut tanda atau refleks anak mengalami speech delay. Yang pertama, pada usia 0 sampai dengan 6 bulan, anak tidak mengoceh, anak tidak tertawa, dan anak tidak mampu merespon ketika dipanggil. Pada usia 6 sampai dengan 12 bulan, anak tidak mampu menggunakan gestur seperti menggelengkan kepala atau menganggukkan kepala. Kemudian, anak tidak mampu mengekspresikan ekspresi wajahnya ketika dia lapar, ketika dia ngantuk. Kemudian sampai dengan usia 16 bulan, anak belum memproduksi kosakata yang berarti. Sampai dengan usia 24 bulan atau 2 tahun, anak belum mampu memproduksi kosakata kurang lebih 50 kosakata ekspresif. Dan anak belum mampu merangkai 2 kata atau frasa sederhana seperti mau minum atau mau makan. Nah, pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak belum mampu menamakan benda atau fungsinya, misalkan gelas untuk minum. Dan sampailah di usia 3 sampai dengan 5 tahun, anak belum mampu bercerita, belum mampu menggunakan kalimat yang panjang, kurang lebih 4 sampai dengan 5 kata. Dan anak belum mampu berbicara dengan jelas sehingga artikulasi bicaranya sulit dipahami oleh orang lain. Nah, kondisi speech delay ini perlu kita mendapatkan perhatian khusus karena setiap tahun kondisi speech delay ini mengalami peningkatan. Sekitar 20% anak di Indonesia mengalami speech delay. Bagaimana atau tips yang harus dikerjakan oleh orang tua di rumah agar anak tidak mengalami speech delay? Yang pertama adalah membatasi penggunaan gadget atau screen time, yaitu pada rekomendasi di AAP atau American Academy of Pediatrics, anak kurang dari 18 bulan tidak diperbolehkan untuk screen time, hanya video chatting atau video call. Gantilah seperti mainan balok atau kita ajak mainan donat susun seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita alihkan anak agar tidak bermain gadget. Jadi bisa kita ajak ke playground, kemudian kita ajak bermain olahraga, permainan fisik. Kemudian yang kedua adalah kita mengenalkan kosakata kepada anak. Kita mengajak ngobrol kepada anak. Misalkan kita bermain flashcard seperti ini. Ini gambar bola. Nah, kita bisa juga langsung menunjukkan benda realnya. Ini bola. Jadi anak bisa membandingkan gambar bola dan bola yang asli. Dari sini anak bisa memegang, merasakan, menyentuh, bisa melihat. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita memberikan instruksi. Jadi buat instruksi sederhana untuk anak. Misalkan nih, adik ambil bola, seperti itu. Atau misalkan kita lempar bola, seperti itu. Jadi kita variasikan perintah sederhana
Yang penting anak memahami perintahnya, kita buat sesederhana mungkin dan sesingkat mungkin. Dan kita kenalkan juga, yang keempat adalah kita menggunakan satu bahasa ketika kita mengajari anak untuk belajar kosakata. Jadi gunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Bisa juga kita menggunakan kosakata yang baik, jelas, dan tepat. Jadi misalkan kita tidak menggunakan bahasa bayi atau dicadil-cadilkan. Misalkan nih, adik mau minum tutu mama. Nah, jadi misalkan nih si anak mau minum susu, ternyata pengucapannya tidak benar, tidak tepat. Jadi orang tua harus mengoreksi ucapannya. Jadi misalkan nih, oh adik mau minum susu ya, coba ulangi, adik mau minum susu, seperti itu. Jadi sebisa mungkin gunakanlah bahasa yang baik, tepat, dan gunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima adalah kita coba mengajak anak belajar bersama, kita menceritakan, bacakan dongeng, seperti itu. Jadi di sini ada salah satu contoh, kita bisa melihat nih, oh ada gambar, ada ceritanya, kita kasih tunjuk ini si anak bisa menceritakan apa sih di dalam isi cerita ini, kita kasih pertanyaan, kita tunggu respon jawaban dari si anak. Ketika memang anak belum terlalu jelas memberikan jawabannya, tidak masalah ya, karena dia berusaha untuk memberitahukan ini ceritanya tentang apa. Jadi orang tua bisa sebisa mungkin mencoba mendengarkan dan memberikan respon terhadap anak. Begitu. Nah, berikutnya adalah kita coba suruh menunjukkan benda, kemudian kita suruh nih menyebutkan nama bendanya apa. Jadi misalkan si anak hanya menunjuk ini kotak susu ya, hanya kotak susunya aja, tapi dia tidak mau memberitahu namanya ini susu. Jadi orang tua kasih tahu namanya ini susu. Jadi adik mau apa? Bilang dulu ini susu. Jadi sebisa mungkin mintalah anak bukan hanya menunjukkan, tetapi suruh menyebutkan namanya apa. Jadi kita contohkan dulu, kita kasih tahu namanya biar anak bisa mengulangi. Kemudian yang berikutnya adalah kita ajak anak untuk bermain permainan sederhana, misalkan bernyanyi, kemudian menari, kemudian juga kita ajak anak untuk melatih nih. Salah satu contohnya ini adalah sedotan ulir ya. Jadi sedotan ulir ini salah satu contohnya untuk melatih kekuatan dan bicara anak. Jadi bisa juga untuk melatih pernafasan. Di sini anak bisa melatih pernafasan, kemudian koordinasi mulutnya, kemudian kekuatan dari otot-otot bibir, kekuatan rahang. Ini bisa dengan latihan menyedot atau menghisap, bisa pula dengan menggunakan ini. Salah satu contohnya adalah bubble. Jadi bubble ini bisa digunakan untuk meniup. Jadi anak bisa latihan meniup dari bubble. Kemudian bisa juga ini ada alat tiupnya seperti peluit. Jadi anak bisa melatih kemampuan oral motornya. Misalkan kita bunyikan itu, jadi anak bisa mendengarkan, oh itu suara peluit. Kemudian anak bisa juga melatih kemampuan oral motornya dengan cara meniup. Nah, seperti ini. Contohnya ini bisa dilakukan di rumah bersama-sama dengan orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah ajaklah anak untuk bersosialisasi, kemudian bertemu kawan-kawan sebayanya. Bisa ajak anak untuk ke playground atau ke taman bermain. Jadi anak bisa bereksplorasi, bisa mengasah kemampuan, keterampilan berbicara, berbahasa, berinteraksi sosial dengan teman-teman. Nah, berikut tadi adalah salah satu dua contohnya stimulasi yang dapat dilakukan di rumah. Ketika orang tua sudah mendeteksi atau mencurigai adanya keterlambatan bicara,
dan sudah memberikan stimulasi yang terbaik, ternyata anak belum mampu merespon, sebaiknya bawa anak ke dokter spesialis anak atau ke spesialis tumbuh kembang. Nantinya dokter akan men-screening tumbuh kembang dari si anak, baik perkembangan bahasa, bicara, motorik, sosialisasinya, dan interaksinya. Kemudian bisa dicek juga apakah ada permasalahan pada pendengaran, kemudian ada permasalahan oral motor atau organ bicaranya. Ketika anak dirasa perlu mendapatkan bantuan ahli, maka akan dirujuk ke terapis bicara. Semakin dini anak mendapatkan perawatan dan terapi, maka semakin cepat pula peluang keberhasilan untuk anak segera berbicara. Baik, begitulah informasi sehat kali ini. Sampai jumpa di informasi sehat selanjutnya. Salam sehat, sahabat Cari.